Kita lanjut kitab yang diminta oleh Pak Mahfud, yaitu kitab Karya Ulama Nusantara. Kita kemarin sudah sampai wabakdu ya. Wabakdu dan sesudah baca hamdalah sholawat ala Rasulillah ini. Fala makanat maka tatkala ada apa sanatu alfin tahun 1000 wa mi'ataini dan 200 berarti 1200 min hijratin Nabi dari hijrah Nabi Al-Karim yang mulia ala sahibiha atas pemilik kitab min rabbihi dari Tuhannya afdhalus sholati paling utamanya sholawat wa azkat taslimi dan paling sucinya keselamatan. Qad iltamasa minni ba'dul ikhwan gitu ya. Qad iltamasa sungguh telah meminta minni padaku siapa ba'dul ikhwan sebagian teman. Jadi beliau ngarang kitab ini atas permintaannya temannya, beberapa teman. Fatahullah, semoga Allah membuka kolbi hatiku, wa kolbahu dan hatinya teman tadi yang minta. Binuril musyahadati dengan nur musyahadah. Jadi apa nur musyahadah? Nur musyahadah itu cahaya yang masuk ke dalam hati yang bisa memandang segala wujud kembali kepada Allah. Ini namanya nur musyahadah. Jadi orang yang bakok tadi dalam kitab Al-Futuhat itu hatinya sudah dipenuhi dengan nurul musyahadah. Pandangannya itu sudah nggak bisa lepas dari nurul musyahadah. Nah kalau kita ini masih berproses. Lupa, ingat, lupa gitu. Tapi kalau orang yang sudah tahapan rohaninya mencapai fana, bakok, itu sudah memiliki power namanya nurul musyahadah. Nurul musyahadah itu sudah bukan kehendak kita, tapi ini anugerah Allah. Kita melihat segala wujud, hati kita itu sudah otomatis bisa ingat Allah. Nah, kalau kita kan enggak, kita ini kan masih proses belajar mengembalikan apa yang kita lihat kepada Allah. Tapi kalau orang yang sudah sampai tahapan arifin, sudah mengalami proses ya fana bako, nah itu mendapatkan anugerah binuril musyahadah. Ya. Nuril musyahadah ini ya mudah-mudahan kita mendapatkan ini, maksudnya gitu. Karena ini anugerah yang istimewa. Anugerah nur musyahadah nggak bisa dilihat dari sisi dohir. Sebab nur musyahadah ini ya hanya yang merasakan yang bisa merasakan. Jadi nampaknya diam, tapi dia sedang menikmati anugerah ilahiyah, yaitu berupa nurul musyahadah. Wal irfan dan kemakrifahan. Dari kemakrifahan yaitu ya sudah bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. An asna'a supaya aku mengarang lahu bagi teman ya risalatan ringkasan muhtasyaratan yang ringkas. Risalah itu sebuah tulisan atau risalah. Muhtasyaratan yang ringkas. Jadi aku disuruh nulis risalah yang sangat ringkas. Bilisanil Jawi dengan bahasa Jawa al-layini yang lembut. Itu. Lian tafi'a supaya memberi manfaat ya biha dengan kitab ini, memberi manfaat kepada siapa? Man orang la ya'rifu yang tidak mengetahui siapa man lisanal Arabi bahasa Arab.
Ini. Jadi tujuannya kitab ini ditulis dengan bahasa Jawa, bahasa Melayu. Tujuannya bagi orang-orang yang tidak kenal nahwu shorof itu bisa memahami 200 Hijriah ya. Nah, kitab ini itu nggak lepas dari kitab induknya, yaitu Al-Futuhat Al-Makkiyah. Tapi kitab ini hanya mengutip aspek teologis sufistiknya. Jadi hanya mengambil ajaran tauhid ahli kasfi. Ya, sebab kalau dalam Al-Futuhat itu isinya itu komplit, ya, seluruh semesta alam itu ada semua dan dibahas oleh Ibnu Arabi di dalamnya. Kitab ini membahas apa? Fi bayani wahdati dzat, ya, di dalam menjelaskan tentang keesaan zat, wasifat dan sifat, wal asma dan asma, wal af'al dan af'al. Nah, itu juga persis hampir semua kitab-kitab intisari dari ajaran teologi sufistiknya Ibnu Arabi yang mengerucutnya keempat ini. Maka kitab ini sebenarnya simpel, praktis. Teorinya gampang dipahami. Dan ini kitab kunci. Kalau membaca kitab Al-Futuhat ini harus beberapa juz, maka di dalam kitab ini yang sudah disusun secara sistematis, ini gampang untuk dipahami. Ya. Litakhulusis salikin. Nah, tujuannya apa? Kok diajarin pembahasan seperti ini? Tujuannya untuk menyelamatkan para salikin minasyirkil khafi, dari syirik khafi, warriyai dan riya, wal ujbi dan ujub, lil a'mali bagi semua amal. Jadi kitab ini cukup praktis, membahas 4 hal. Tujuan pembahasan ini supaya bisa menyelamatkan akidahnya para salikin dari syirik khafi, riya, ujub di dalam amal. Ini. Dan wabayanu ba'dil haqaiqi, dan kitab ini juga menjelaskan sebagian tentang ilmu-ilmu hakikat. Wa maqamatil qaumi, dan kedudukan para kaum al-kiram yang mulia. Wa musyahadatuhum, dan musyahadah mereka, pandangan mereka, lidzil jalali, bagi zat yang maha mulia, wal ikrami, lidzil jalali wal ikram, bagi zat yang maha agung, wal ikrami dan mulia. Fa'ajabtuhu, ini jawaban mu'alifnya, maka aku mengabulkan atas permintaan teman tadi, ila dzalika, untuk mengarang kitab tersebut. Wa in lam akun, sekalipun aku ini ahlan, bukan sebagai ahli, lidzalik, dalam membahas masalah tersebut. Nah, ini kalimat yang sangat tawadhu sekali. Ya, beliau menyatakan wa in lam akun ahlan lidzalik, walaupun aku ini bukan ahlinya dalam membahas kitab ini, ya, ini sebagai kalimat tawadhu, ya, untuk menghindari ujub dan takabur. Kalau dia menyatakan aku ini ahlinya, nah ini sudah terjebak pada kalimat ujub dan takabur. Maka beliau menyampaikan wa illam akun ahlan lidzalik, sekalipun aku ini bukan ahli dalam membahas ilmu. Beliau musta'inan billah, senantiasa memohon pertolongan billahi, kepada Allah. Nah, ini sebagai, ya, adabnya. Tetap kita harus
musta'inan billah, memohon pertolongan kepada Allah, wa mu'tamadan alaihi, dan senantiasa berpegang teguh alaihi, atas Allah, fi tahqiqil matlubi, di dalam mencari, di dalam istilahnya mencari kebenaran yang dituju, ya. Wal maksud, dan yang menjadi tujuan. Wa ala hasabima, dan ala hasabima, ya, atas sesuai dengan sesuatu, zoharo, yang nyata, li, kepadaku, min akwali ahli minnah, dari ucapan orang-orang yang mendapatkan anugerah, wassuhudi, dan orang-orang yang mendapatkan syuhud, yaitu orang yang mendapatkan anugerah mampu mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini muqaddimah dari kitab ini, ya, sebagai, ya, adab yang tinggi dari seorang mu'allif yang merasa tidak punya pengetahuan apa-apa, merasa bodoh, dan selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya akan kita bahas pada minggu berikutnya. Ya, saya kira cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.